Selamat siang adik-adik. Terima kasih waktu dan kesempatan yang adik-adik berikan kepada saya. Baik di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gangguan menstruasi pada adik-adik sekalian. Baik, sebelum saya melakukan penyuluhan kepada adik-adik, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Emilia Jensi Delima. Saya mahasiswa dari Unika Santo Paulus Rutem, Prodi D3 Kebidanan. Baik, supaya jangan memperpanjangkan waktu, saya langsung saja langsung saja saya akan membagikan lembar kuesioner ini kepada adik-adik. Baik adik-adik, kuesioner ini sebentar adik-adik baca dulu materi yang sudah dipaparkan di situ. Jika adik-adik mengerti, beri tanda di tulisan yang benar. Jika tidak mengerti, beri tanda silang di tulisan yang salah. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada adik-adik untuk mengisi kuesioner ini lebih lama 5 waktu atau 10 menit. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah mengisi kuesionernya. Sekarang saya langsung saja untuk menjelaskan materi penyuluhan saya tentang gangguan menstruasi kepada adik-adik sekalian. Baik adik-adik, sekarang saya akan memaparkan materinya kepada adik-adik. Yang pertama, menarche. Menarche merupakan menstruasi pertama yang bisa terjadi dalam rentan usia 10-16 tahun. Atau pada masa awal remaja, di tengah masa pubertas, sebelum masuk pubertas, sebelum memasuki masa reproduksi. Baik, yang kedua, menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Siklus yang menjadi bagian dari proses organ reproduksi wanita dalam mempersiapkan kehamilan. Ini berlangsung secara alami. Yang ketiga, siklus menstruasi yang normal, yakni rata-rata selama 21-35 hari. Baik, yang keempat, gejala menjelang menstruasi terjadi hampir di seluruh bagian tubuh. Antara lain ada rasa nyeri di payudara, sakit pinggang, pegal linu, perasaan seperti kembung, muncul jerawat, lebih sensitif, mudah marah atau emosional, dan kadang timbul perasaan malas. Lalu yang kelima, gangguan menstruasi pada perempuan dapat berasal dari gangguan ketidakseimbangan hormonal. Perdarahan yang tidak biasa yang lebih banyak atau sedikit dalam permasalahan pada struktur organ reproduksi, adanya infeksi. Baik, selanjutnya gejala premenstruasi sindrom atau PMS. Biasanya meliputi tingkah laku seperti kegelisahan, depresi, sensitif, lekas marah, gangguan tidur, kelelahan, lemah, mengidam makanan, dan kadang terjadi perubahan suasana hati yang cepat. Baik, yang ketujuh, cara mengatasi PMS adalah mengonsumsi makanan sehat seperti sayur, buah-buahan, dan biji-bijian, olahraga setidaknya 30 menit per hari, istirahat yang cukup, dan hindari mengonsumsi garam, kafein, dan alkohol secara berlebihan. Mengompres area perut, punggung, dan air hangat, mandi air hangat, dan minum obat peredah nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. Selanjutnya, tidak menjaga kebersihan saat menstruasi dapat menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit infeksi kelamin. Yang kesembilan, dysmenorrhea adalah nyeri selama menstruasi yang ditandai dengan rasa kram di bagian bawah perut. Selanjutnya, cara mengatasi dysmenorrhea adalah kompres menggunakan air hangat yang disimpan di dalam botol, minum. Baik, cara mengatasi dysmenorrhea adalah kompres menggunakan air hangat yang disimpan di dalam botol,
minum air hangat, minum air putih minimal 18, mandi dengan air hangat, istirahat yang cukup, dan olahraga kreatif dan olahraga teratur. Selanjutnya, menorgia adalah darah keluar secara berlebihan. Menstruasi ini terjadi 5-7 hari. Yang ke-12, cara mengatasi menorgia adalah minum banyak air putih sebanyak 8 gelas per hari, minum suplemen zat besi, dan konsumsi vitamin C. Yang ke-13, amenorea. Amenorea adalah tidak menstruasi berturut-turut selama 3 bulan. Cara mengatasinya adalah dengan mengunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan. Yang ke-14, hipomenorea adalah perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, yaitu lebih dari 8 hari. Cara mengatasi dengan mengganti pembalut kurang lebih 5-6 kali per hari. Baik, selanjutnya adik-adik, yang ke-15, oligomenorrea adalah siklus menstruasi yang berlangsung lebih dari 35 hari. Pencegahannya membatasi makanan tinggi gula untuk menurunkan dan mencegah peningkatan kadar gula darah, menjaga berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, serta rutin berolahraga dan berkonsultasi ke dokteran segera jika mengalami gangguan siklus menstruasi. Baik, selanjutnya poimenorea. Baik, selanjutnya poimenorea adalah kondisi di mana siklus haid terlalu pendek atau terjadi terlalu sering, yaitu kurang dari 21 hari. Selanjutnya, cara mengatasinya menghindari stres dan menjalani pola hidup sehat dengan melakukan olahraga secara teratur dan menerapkan pola makan yang sehat. Baik adik-adik, itu saja materi penyuluhan tentang gangguan menstruasi dari saya. Baik, saya akan membagikan lagi kuesioner kepada adik-adik, dan cara mengisinya sama seperti dari awal. Yang di awal tadi, bila adik mengerti, beri tanda centang di tulisan yang benar. Bila tidak mengerti, adik beri tanda silang di tulisan yang salah. Baik, pengisian kuesionernya saya memberi waktu seperti awal tadi, 5 atau 10 menit. Bila adik-adik yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik adik-adik, bila tidak ada yang bertanya, untuk pemaparan materi tentang gangguan menstruasi saya sampai di sini dulu. Jika ada kata-kata dari saya yang tidak berkenan di hati adik-adik, saya mohon maaf. Dan bila materinya tidak lengkap, saya minta maaf. Sekian materi saya. Sekian dan terima kasih.